بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة في الله، alhamdulillah, pada malam hari ini Allah Jalla wa'ala memberi kemudahan kepada kita sekalian untuk kembali berkumpul dalam majelis ilmu pada pertemuan yang keempat yang membahas tentang hukum-hukum seputar kurban. Dan malam ini adalah malam yang ke-26 dari bulan Dzulqa'dah tahun 1442 Hijriah, yang bertepatan dengan tanggal 5 Juli tahun 2021. Kembali kita melanjutkan pembahasan kita seputar permasalahan-permasalahan kurban. Pertemuan sebelumnya kita telah menjelaskan tentang ciri-ciri hewan yang tidak diperbolehkan untuk dijadikan sebagai hewan kurban, sebagai udhiyah, disebabkan karena adanya larangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan telah kita sebutkan 4 larangan yang datang dari Nabi alaihi salatu wassalam. Maka yang mana saja dari hewan, apakah itu unta atau sapi atau dari jenis kambing, yang terdapat salah satu dari 4 sifat yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
yaitu yang buta sebelah, yang sangat nampak kebutaannya, dan terlebih lagi kalau kedua matanya dalam kondisi buta. Yang kedua adalah yang dalam kondisi sakit yang sangat jelas, sakit yang dideritanya, yang menyebabkan dia lemah dan memberi pengaruh kepada fisiknya. Demikian pula yang pincang, al-arja, yang jelas kepincangannya. Demikian pula yang keempat adalah hewan yang sangat kurus sehingga ia tidak memiliki sumsum pada tulangnya tersebut. Maka empat sifat ini disebutkan secara nas oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada aib-aib yang lain yang menjadi khilaf di kalangan para ulama. Apakah aib tersebut termasuk yang menyebabkan tidak diperbolehkannya hewan tersebut jadikan sebagai hewan kurban? Dan pada akhir pembahasan kita telah menyebutkan hukum hewan yang dikebiri. Apakah hewan yang dikebiri termasuk aib? Apakah hal itu terlarang untuk dijadikan sebagai hewan sembelihan? Telah kita terangkan bahwa menyembelih dan menjadikan hewan kurban dari hewan yang dikebiri merupakan hal yang diperbolehkan. Bahkan sebagian para ulama menganggap itu adalah hal yang dianjurkan, dan mereka menyebutkan alasannya bahwa biasanya hewan yang dikebiri itu memiliki kualitas daging yang lebih baik. Dan telah disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Rasulullah alaihi salatu wasallam pernah menyembelih seekor kibas yang dikebiri, 2 ekor kibas yang dikebiri, menunjukkan bahwa hal tersebut diperbolehkan. Dan Syaukani rahimahullah ta'ala menyebutkan bahwa diperbolehkan menyembelih hewan yang dikebiri dan yang tidak dikebiri, dan tidak dikatakan bahwa yang dikebiri lebih afdal, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah menyembelih hewan yang dikebiri sebagaimana beliau juga pernah menyembelih hewan yang tidak dikebiri. Jadi yang mana saja dari hewan tersebut yang disembelih, selama terpenuhi syarat-syarat untuk dijadikan sebagai hewan kurban, maka hal itu diperbolehkan. Lalu permasalahan yang berikutnya, apa hukumnya menjadikan hewan kurban dari hewan yang patah bagian tanduknya? Apakah diperbolehkan untuk dijadikan sebagai hewan kurban? Seperti al-qas'a. Al-qas'a yaitu hewan yang patah kedua-duanya, 2 tanduknya itu patah. Ada yang sampai kadang karena patahnya menyebabkan mengalirnya darah, ada pula yang tidak. Atau al-jamma, yang dimaksud al-jamma adalah yang salah satu dari dua tanduknya itu patah, disebut al-jamma. Kalau yang pertama al-qas'a, dua-duanya patah. Al-jamma salah satunya patah. Atau al-jalha. Al-jalha yaitu hewan yang memang tidak memiliki tanduk sama sekali, sejak lahir sudah tidak memiliki tanduk, disebut al-jalha. Ada yang mengatakan bahwa al-jalha adalah yang tanduknya terpotong, jadi tidak hilang secara menyeluruh, hanya dia terpotong, patah.
Atau al-qasma. Al-qasma yaitu yang patah bagian penutup tanduknya, bagian atasnya. Atau al-'adba. Al-'adba yaitu yang patah bagian dalam dari tanduknya tersebut. Kalau yang tadi bagian luarnya, kalau yang ini bagian dalamnya gitu. Ada yang patah. Apa hukum menyembelih hewan yang seperti ini? Ya. Apakah hilang kedua tanduknya atau separuhnya atau salah satunya dari apa yang kita sebutkan tadi? Yang sahih dari pendapat para ulama bahwa diperbolehkan dan sah hukumnya menyembelih hewan dan menjadikannya sebagai hewan kurban dari hewan yang seperti ini kondisinya. Apakah itu dari sapi atau dari kambing. Kata Al-Mawardi rahimahullah ta'ala, faqdul qarni fil baqari wal ghanam la yamna'u min jawazi dhahaya khilqatan wa bihadithin. Kehilangan tanduk baik pada seekor sapi atau kambing itu tidak mencegah untuk menjadikannya sebagai hewan kurban. Apakah ia kehilangan tanduk dari penciptaan asalnya, dia terlahir dalam keadaan tidak memiliki tanduk, atau tanduknya hilang disebabkan karena ada sebuah kejadian, mungkin dia berkelahi dengan temannya akhirnya menyebabkan tanduknya patah, atau mungkin dia mengalami kecelakaan. Fatajuzu al-udhiyatu bil jalha wa hiya al-jamma allati khuliqat la qarna laha. Maka diperbolehkan berkurban dengan al-jalha yang kita sebutkan tadi, yang sama sekali tidak memiliki tanduk atau yang patah separuh tanduknya. Demikian pula kata beliau al-'adba, diperbolehkan yang patah tanduknya, baik patah lalu kemudian menyebabkan keluarnya darah, atau patah dan tidak menyebabkan keluarnya darah, semuanya diperbolehkan. Hal ini disebabkan karena kata mereka hal itu tidak mempengaruhi daging dari hewan tersebut, tidak merusak dagingnya, tidak menyebabkan dia termasuk dari jenis hewan yang sakit, yang jelas sakitnya. Berapa banyak dari hewan yang tanduknya patah tapi dia tetap dalam keadaan sehat, tidak memberi pengaruh sama sekali terhadap dagingnya, terhadap aktivitasnya. Dan tidak ada dalil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang melarang untuk menjadikan hewan yang seperti ini dijadikan sebagai hewan kurban. Meskipun kita mengatakan dan telah kita terangkan sebelumnya bahwa yang afdal adalah yang memiliki tanduk yang sempurna, itu yang afdal, dan itulah kurbannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian permasalahan yang berikutnya, apa hukumnya menjadikan hewan kurban yang terputus telinganya? Pada bagian telinga ada yang terputus. An-Nawawi rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan tidak sah. La tujzi'u maqtu'atul udhun. Hewan yang terputus telinganya tidak sah untuk dijadikan sebagai hewan kurban. Apabila yang terputus sebahagiannya, ini yang menjadi khilaf pula, kata An-Nawawi. Dilihat dari jenis terputusnya itu seperti apa.
Di situ ada pembahasan di antara para fuqaha. Ya, kalau terputusnya sedikit maka tidak mengapa, kalau terputusnya banyak maka tidak diperbolehkan. Sebagian para ulama mengatakan sah berkurban dengan hewan yang terputus telinganya, selama hal itu tidak menyebabkan dia menjadi sakit yang jelas sakitnya. Terkadang ada sebagian hewan telinganya terputus tapi kondisinya normal, dia sehat. Bagaimana hukumnya berkurban dengan hewan yang seperti ini? Sebagian para ulama mengatakan sah, ya, karena tidak adanya dalil yang datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menunjukkan larangan berkurban dengan hewan yang telinganya putus selama dia sehat. Demikian pula yang kondisi telinganya kecil, lebih kecil dari hewan yang biasanya, yang normal, hukumnya sah. Oleh karena itu Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala beliau mengatakan as-sahihu anna dzalika la yadur. Yang sahih dari pendapat para ulama bahwa yang demikian itu tidaklah memudaratkan untuk menjadikan hewan itu sebagai hewan kurban. Wa anna maqtu'ata al-udhuni wa maqtu'ata al-qarni wa maqtu'ata al-dhail kullaha tujzi, bahwasanya hewan yang terputus telinganya, yang patah tanduknya, dan yang terputus bagian ekornya, semuanya itu hukumnya sah. Masalah ekor ini nanti ada rincian. Semuanya hukumnya sah. Lalu kata beliau, lakin la yanbaghi ayyudhha biha li naqsiha, namun tidak sepantasnya seseorang menjadikan hewan tersebut sebagai hewan kurbannya karena ada kekurangan. Tetap saja dikatakan ini cacat. Tapi kalau kita berbicara tentang hukum sah, maka sah. Namun kalau kita berbicara tentang mana yang lebih afdal, tentu mencari jenis hewan yang lebih sempurna penciptaannya itu jauh lebih afdal. Namun sekali lagi pembahasan kita tentang apakah sah ketika ada seseorang menjadikan hewan yang seperti ini sifatnya dijadikan sebagai hewan kurban, maka hukumnya sah. Sebab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hanya menyebutkan 4 sifat yang tidak sah dijadikan sebagai hewan kurban, menunjukkan yang lainnya hukum asalnya sah. Bagaimana dengan hewan yang putus pada bagian ekornya? Apakah diperbolehkan menjadikannya sebagai hewan kurban? Para ulama membedakan antara ekor dari jenis al-ma'iz, dari jenis kambing kacang, dengan ekor yang putus dari jenis domba. Kalau dari jenis domba, sebagaimana yang telah kita terangkan, ya, kondisi ekornya itu berdaging, jadi dia termasuk bagian dari daging, sehingga apabila pada bagian ekornya itu putus, itu mempengaruhi dagingnya, ya. Sama halnya seperti hewan yang terluka gitu, yang menyebabkan dia sakit. Berbeda halnya kalau yang putus itu dari jenis kambing kacang, putusnya itu tidak memberi pengaruh karena dia hanya bulu gitu. Nah, oleh karena itu para ulama membedakan apabila yang terputus ekornya dari jenis domba, maka
tidak diperbolehkan untuk dijadikan sebagai hewan kurban. Namun kalau dari jenis na'iz maka tidak mengapa, sebagaimana hewan yang asal penciptaannya tidak memiliki ekor juga sah hukumnya, tidak mengapa. Kata Ibnu Qudamah al-Maqdisi rahimahullah ta'ala, wa tujzi'u al-batra, sah hukumnya menjadikan al-batra sebagai hewan kurban. Apa yang dimaksud hewan al-batra? Wa hiya allati la dhanaba laha, yaitu hewan yang tidak memiliki ekor, sawa'un kana khilqatan aw maqtu'a, baik apakah ekornya itu memang sudah tidak ada semenjak dia lahir atau ekornya tersebut terputus. Lianna hadha naqsun la yanqusul lahma wa la yukhillu bil maqsud wa lam yarid bihi nahyun, karena kekurangan yang ada ketika ekornya tersebut terputus itu tidak mengurangi dagingnya dan tidak mengurangi tujuan dijadikannya sebagai hewan kurban, dan tidak ada larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berbeda halnya kalau dari domba ekornya terputus, itu daging, ya, dagingnya yang hilang, sehingga itu sangat memberi pengaruh kepada hewan tersebut. Ini juga yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala, bahwa apabila dari jenis domba pada bahagian ekornya ada yang terputus, maka itu tidak sah. Beda halnya dengan kambing kacang. Apa hukumnya berkurban dengan hewan ats-tsaula? Ats-tsaula, yang dimaksud ats-tsaula yaitu hewan yang majnunah, hewan yang gila. Bisa ya hewan gila ya? Dari mana diketahui bahwa hewan itu gila? Diterangkan oleh An-Nawawi rahimahullah, allati tastadiru fir ra'i wa la tar'a illa qalilan fatahzilu, yaitu hewan yang muter-muter, enggak tentu arahnya. Yang ini ke sana, ke kanan, dia muter aja di situ, ya, kayak orang gila gitu, ya. Dan dia tidak mencari makan kecuali sedikit, akhirnya menyebabkan dia kurus. Nah, kata An-Nawawi rahimahullah ta'ala, hewan yang seperti ini fala tujzi bil ittifaq, sepakat para ulama bahwa tidak sah menjadikan hewan seperti ini sebagai hewan kurban. Jadi yang seperti ini keadaannya. Adapun hewan yang berontak, misalnya melarikan diri, atau dia melawan, pemiliknya melawan dan ingin menanduk orang-orang yang ada di sekitarnya, itu tidak menunjukkan bahwa dia itu tsaula, tidak menunjukkan bahwa dia gila, ya. Mungkin dia cuman karena mengetahui teman-temannya disembelih, akhirnya dia ngamuk, akhirnya dia melarikan diri, tapi bukan tsaula, bukan gila. Jadi yang dimaksud tsaula yaitu yang kondisinya tidak tentu arahnya, tidak jelas apa yang dia lakukan, akhirnya menyebabkan hal itu mempengaruhi bagian tubuhnya, menyebabkan dia kurus. Ini sebagian ciri-ciri dari pembahasan seputar hewan-hewan yang tidak diperbolehkan untuk dijadikan sebagai hewan kurban disebabkan karena adanya aib. Kemudian pembahasan yang berikutnya, kapan waktu seorang itu dianjurkan dan disyariatkan untuk menyembelih, kapan awal waktunya dan kapan akhir waktu penyembelihan.
Dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna awwala ma nabda'u bihi fi yawmina hadha an nusalli, thumma narji' fananhara. Man fa'alahu faqad asaba sunnatana, wa man dhabaha qablu fa innama huwa lahmun qaddamahu li ahlihi laysa minan nusuki fi syai'." Sesungguhnya yang pertama kali yang kita memulai dengannya pada hari kami ini, yaitu Idul Adha, adalah salat dulu. Lalu kemudian setelah salat kita kembali, lalu kami pun menyembelih. Barang siapa yang melakukan hal ini, maka sungguh dia telah menepati sunnah kami, berjalan di atas sunnah kami, yaitu menyembelih setelah salat. Dan barang siapa yang menyembelih sebelum salat, maka itu hanyalah daging yang dia persembahkan untuk keluarganya dan tidak teranggap sebagai nusuk, sebagai hewan kurban sama sekali. Jadi di dalam hadis ini jelas menunjukkan bahwa awal waktu diperbolehkannya dan disyariatkannya seseorang menyembelih dengan niat berkurban udhiyah apabila mereka telah menyelesaikan pelaksanaan salat Idul Adha. Adapun yang menyembelih sebelum Idul Adha, sebelum pelaksanaan salat Idul Adha, dia sudah menyembelih walaupun dia meniatkan, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan itu hanyalah daging yang dipersembahkan untuk keluarganya, bukan bagian dari kurban. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man dhabaha qabla as-salati fa innama dhabaha li nafsihi, wa man dhabaha ba'da as-salati faqad tamma nusukuhu wa asaba sunnatal muslimin." Barang siapa yang menyembelih sebelum salat, sebelum salatul Id, maka sesungguhnya dia hanyalah menyembelih untuk dirinya pribadi. Dan barang siapa yang menyembelih setelah salat, maka sungguh telah sempurna ibadah kurbannya dan dia telah sesuai dengan sunnahnya kaum muslimin. Dan demikian pula dalam hadis Al-Bara yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah taala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man shalla salatana wa wajjaha qiblatana wa nasaka nusukana fala yadhbah hatta yusalli." Barang siapa yang salat dengan salat kami dan menghadap kiblat kami dan berkurban seperti kurbannya kami, maka jangan dia menyembelih hingga dia selesai mengerjakan salat, yaitu salatul Id. Oleh karena itu kata An-Nawawi rahimahullah, "Wa amma waqtul udhiyah fayambaghi ay yadhbahaha ba'da salatihi ma'al imami wa hina idzin tujzihi bil ijma'." Adapun waktu awal penyembelihan hewan kurban, maka sepantasnya seseorang menyembelihnya setelah dia mengerjakan salat bersama imam. Maka di saat itu sembelihan yang dia lakukan sah sebagai hewan kurban berdasarkan kesepakatan para ulama, berdasarkan kesepakatan para ulama. Adapun menyembelih sebelum subuh, dia ingin menyembelih sebelum subuh, sebelum masuk waktu fajar. Ini dinukil oleh Ibnul Mundzir rahimahullah
kesepakatan para ulama bahwa tidak sah untuk dijadikan sebagai hewan kurban dari sembelihan yang disembelih sebelum memasuki waktu subuh pada hari Idul Adha pada tanggal 10 Dzulhijjah. Sepakat para ulama bahwa itu tidak sah. Dan terjadi khilaf kalau setelah subuh. Setelah subuh sebelum sholat terjadi perselisihan. Dan panjang perselisihan yang disebutkan oleh para fuqaha dalam hal ini. Namun yang sahih seperti yang kita sebutkan tadi bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan dhabitnya, ketentuan sahnya hewan untuk dijadikan sebagai hewan kurban apabila mereka telah menyelesaikan pelaksanaan salat Idul Adha bersama imam. Adapun sebelum itu, yang zahir dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa itu hanyalah sembelihan yang dipersembahkan untuk keluarganya. Boleh dia memakannya, halal untuk dikonsumsi, namun jangan dijadikan sebagai hewan kurban. Karena itu tidak sah. Ini menerangkan kepada kita ma'asyiral ikhwah rahimakumullah bahwa ibadah kurban ini merupakan ibadah tauqifiyah. Aturan-aturannya harus kembali kepada syariat. Apabila diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa aturannya seperti ini harus kita ikuti. Ya, tidak kembali kepada akal dan pandangan-pandangan kita. Kalau ada pendapat-pendapat walaupun datang dari seorang alim, seorang faqih menyelisihi yang zahir dari nas hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus didahulukan. Ya, mungkin suatu saat kita mendengarkan ada yang berpendapat, ya, tapi kan mazhab saya ini, mazhab saya itu, mazhab ini membolehkan kok, mazhab ini mengatakan sebelum salatul id boleh seorang menyembelih, lalu dia menukil pendapat sebagian para ahli fikih. Boleh jadi penukilan itu benar, tapi yang menjadi permasalahan, bagaimana mungkin kita meninggalkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam karena perkataan seorang alim? Tidak diperbolehkan. Apabila telah sahih hadis Nabi, itu harus didahulukan. Kata Imam Syafi'i rahimahullah taala, ajma'al muslimun ala annahu la yahillu li ahadin idza thabata lahu sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ay yad'aha liqauli ahadin minan nas. Sepakat kaum muslimin bahwa tidak dihalalkan bagi siapapun apabila telah sahih baginya sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu kemudian dia meninggalkannya karena ucapan seseorang dari manusia, walaupun dia seorang alim, tidak diperbolehkan. Ini pendapat seluruh para imam ahlus sunnah wal jamaah. Idza sahhal hadits fa huwa madhhabi. Apabila hadis itu sahih, maka itulah madhabku. Ini perkataan seluruh para imam. Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala dinukil dari ucapan-ucapan beliau yang menunjukkan tegasnya beliau dalam satu perkara, apabila telah datang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kewajiban berpegang kepadanya dan meninggalkan yang lain. Al-Imam Syafi'i yang mengatakan, idza ra'aita qawli mukhalifan lima qalahu ar-rasul sallallahu alaihi wasallam fadrib qawlil jidar wa khudhu bi sunnati Nabi alaihi salatu wassalam. Apabila engkau melihat ucapanku bertentangan dengan ucapan Rasul, maka lemparkan ucapanku itu ke dinding, ambil dan berpegang dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila prinsip yang seperti ini kita jadikan sebagai prinsip agama kita, maka kita akan beristirahat dalam menyikapi sekian banyak perselisihan, termasuk perselisihan yang terjadi di kalangan para fuqaha. Terjadi satu permasalahan, para ulama berselisih, lihat apa dalilnya, apa hujahnya.
Oh, pendapat A mengatakan demikian, apa dalilnya? Oh, mereka menyebutkan dalil. Lihat dalilnya sahih apa enggak. Oh, ternyata hadis yang dijadikan sebagai hujjah dhaif. Oh, berarti tahan dulu. Lihat bagaimana pendapat B. Pendapat B mengatakan demikian, ada hujjahnya enggak? Lalu dia menyebutkan hujjah. Ternyata hadisnya sahih dan tidak mansuh, dan kandungan yang terdapat di dalam hadis itu jelas sekali maknanya yang menguatkan pendapat tersebut. Berarti ini yang lebih kuat. Begitulah kita menyikapi sekian banyak perselisihan yang terjadi di kalangan para fuqaha. Apabila ada permasalahan, lihat apa dalil mereka, apa hujjah mereka. Jadi ini berkaitan dengan awal waktu penyembelihan. Lalu kapan akhir waktu penyembelihan? Awal waktu di hari raya Idul Adha pada tanggal 10 Dzulhijjah setelah selesai pelaksanaan sholat Idul Adha. Nah, sekarang akhir waktunya. Dalam hal ini juga banyak pendapat. Saya sebutkan secara ringkas pendapat-pendapat tersebut. Pendapat yang pertama mengatakan boleh menyembelih hewan kurban pada tanggal 10 Dzulhijjah hari raya, dan 3 hari berikutnya yang disebut dengan ayyamut tasyrik, hari-hari tasyrik, tanggal 11, tanggal 12 dan tanggal 13 Dzulhijjah. Berarti 4 hari. Pendapat kedua mengatakan 3 hari saja. Hari raya Idul Adha tanggal 10 Dzulhijjah, kemudian tanggal 11 dan 12. Tanggal 13 bukan hari penyembelihan. Tanggal 13 bukan hari penyembelihan. Ini pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga membedakan antara penduduk kota dengan penduduk desa. Kalau penduduk kota khusus pada tanggal 10 saja. Adapun penduduk desa yang tinggal di pedalaman, maka boleh berkurban pada hari raya tanggal 10 dan hari-hari tasyrik, 3 hari berikutnya. Pendapat yang keempat, kata mereka tidak boleh kecuali pada tanggal 10 saja. Jadi hanya pada hari raya tanggal 10 Dzulhijjah. Hari tasyrik tidak diperbolehkan. Pendapat yang kelima mengatakan seluruh bulan Dzulhijjah boleh. Wah, ini paling luas ini. Seluruh bulan Dzulhijjah dari awal hingga akhir boleh. Jadi ini pendapat-pendapat para fuqaha dalam permasalahan ini. Dari seluruh pendapat, pendapat yang paling kuat adalah dua pendapat. Yang pertama adalah dua pendapat. Yang pertama yang mengatakan bahwa hari penyembelihan 4 hari, tanggal 10, kemudian 3 hari berikutnya hari-hari tasyrik, dan pendapat yang mengatakan 3 hari, tanggal 10 Dzulhijjah dan 2 hari berikutnya 2 hari tasyrik. Pendapat yang mengatakan 3 hari saja, tanggal 10 Dzulhijjah, kemudian 11 dan 12, 3 hari, ini pendapat yang diriwayatkan dari sebagian para sahabat, di antaranya Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, Ibnu Umar, Ibnu Abbas,
Abu Hurairah dan Anas radhiyallahu anhu. Kata Imam Ahmad rahimahullah, ayyamun nahri thalathatun an ghairi wahidin min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hari-hari penyembelihan itu 3 hari. Itu diriwayatkan bukan dari satu orang dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat yang lain kata Imam Ahmad, ada 5 sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berpendapat demikian, dan beliau tidak menyebutkan Anas bin Malik ketika itu. Beliau menyebutkan Umar, Ali, Ibnu Umar, Ibnu Abbas dan Abu Hurairah. Seluruhnya berpendapat hanya 3 hari. Dan ini pendapat yang dikuatkan oleh Imam Malik, Sufyan ats-Tsauri dan Abu Hanifah. Diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitabnya Al-Muwatta dari Nafi' dari Ibnu Umar bahwa Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma mengatakan, al-adha yaumani ba'da yaumil adha, bahwa berkurban 2 hari setelah hari Idul Adha. Jadi ini tegas sekali Abdullah bin Umar menyebutkan itu. Berarti seluruhnya 3 hari, tanggal 10 tambah 2 hari berikutnya. Diriwayatkan pula oleh Imam Al-Baihaqi dari Nafi' bahwa Abu Salamah bertanya kepada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, ya, setelah hari raya sehari berikutnya, yaitu tanggal 11 Dzulhijjah. Tanggal 11 Dzulhijjah. Kata Abu Salamah, inni badali an udhahi, nampak bagiku bahwa aku ingin berkurban hari ini. Jadi baru tanggal 11 Dzulhijjah dia meniatkan dirinya untuk berkurban. Kata Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu kepada beliau, man syaa'a falyudhhi al-yawm, barang siapa yang ingin silahkan dia berkurban hari ini, thumma ghadan insyaallah, kemudian besok insyaallah, kemudian besok insyaallah, yaitu tanggal 12. Berarti hanya 3 hari. Ini pendapat kuat dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyebutkan 5 bahkan 6 dari Anas bin Malik. Gimana dengan pendapat yang pertama yang mengatakan 4 hari? Ini penting. Kalau kita mengatakan yang lebih kuat 3 hari, berarti tanggal 13 nggak boleh lagi seorang berkurban, selesai sudah. Pendapat yang pertama yang mengatakan bahwa berkurban 4 hari lamanya sampai tanggal 13 Dzulhijjah, pendapat ini diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dan dari Jubair bin Mut'im, dari Ibnu Abbas. Jadi dari para sahabat juga ini, dan dari sebagian tabi'in, dari Atha, dari Al-Hasan Al-Basri, dan juga dari Umar bin Abdul Aziz, dari Sulaiman bin Musa Al-Asadi. Beliau seorang ahli fiqihnya negeri Syam pada masa itu, dan juga dikuatkan oleh Dawud Al-Zahiri, dan ini adalah merupakan madhab Al-Imam Syafi'i rahimahullah, yang mengatakan masa penyembelihan ada 4 hari. Apa hujjah mereka? Hujjah mereka adalah hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan dari Jubair bin Mut'im, dari Abu Sa'id Al-Khudri, juga diriwayatkan dari Abu Hurairah, diriwayatkan dari seorang dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada beberapa riwayat, dan hadis ini dikumpulkan jalur-jalurnya oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah dalam silsilah Al-Ahadits As-Sahihah, dan beliau mensahihkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
kullu ayyamit tasyriqi dzabhun, seluruh hari-hari tasyrik adalah hari-hari penyembelihan. Seluruh hari-hari tasyrik adalah hari-hari penyembelihan. Maka ini nas dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan bahwa seluruh hari tasyrik 3 hari itu boleh dimanfaatkan untuk menyembelih hewan kurban. Berarti seluruhnya 4 hari dengan hari raya. Nah, di sini kita melihat bahwa para sahabat berselisih. Ada yang mengatakan 3 hari dengan hari raya, ada yang mengatakan 4 hari dengan hari raya. Para sahabat berselisih. Kita melihat dalil, ternyata ada hadis yang bisa dijadikan sebagai hujjah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan seluruh hari-hari tasyrik adalah hari-hari penyembelihan. Sehingga ini menguatkan pendapat yang pertama, bahwa masa penyembelihan selama 4 hari, mulai dari tanggal 10, kemudian 11, 12 hingga tanggal 13 Dzulhijjah. Ini yang sahih dari pendapat para ulama. Dan para ulama juga berselisih apa hukumnya seorang menyembelih di malam hari. Ada yang mengatakan boleh, tapi makruh menyembelih malam hari. Jumhur ulama mengatakan tidak sah penyembelihan di malam hari. Namun saya tidak mengetahui dalil tentang tidak diperbolehkannya menyembelih di malam hari, kecuali apabila dilihat dari sisi lafaz ayyam, bahwa ayyam itu bukan layali. Ayyam artinya hari, bukan malam. Ayyam jamak dari yaum. Ya, mungkin dari sisi ini mayoritas para ulama mengatakan bahwa tidak diperbolehkan menyembelih pada malam hari. Namun biasanya penyebutan yaum itu mencakup malam. Wallahu ta'ala alam. Yang jelas, selama memungkinkan melakukan penyembelihan di siang hari itu lebih afdal, bukan di malam hari, agar kita keluar dari perselisihan yang terjadi di kalangan para fuqaha dalam permasalahan ini. Jadi ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah berkenaan tentang waktu penyembelihan. Ada sebagian yang menyampaikan kepada saya bahwa ada sebagian orang yang mereka bertugas sebagai panitia yang mengumpulkan hewan kurban, dan mereka menghasilkan kumpulan hewan kurban yang begitu banyak, mungkin ratusan. Ya. Lalu alasan mereka karena begitu banyak hewan kurban yang ada di tempat mereka, hasil kumpulan dari seluruh warga, karena terlalu banyaknya maka sebagiannya dimanfaatkan untuk digembalakan, sehingga keluar dari hari raya, keluar dari masa-masa hari tasyrik, digembalakan ya, dengan alasan nanti akan lebih manfaat lagi, mungkin dijual lagi, mungkin juga, Allahul musta'an ya. Apakah pemilik hewan tersebut mengetahui kondisi ini? Wallahu a'lam. Apakah mereka ridha? Yang jelas seorang berkurban dengan cara disembelih, bukan digembalakan. Disembelih pada waktu yang telah ditetapkan. Nah, demikian pula ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, kaitannya dengan sebagian kaum muslimin yang mereka menunaikan ibadah haji ya. Dan perlu diketahui bahwa tidak sedikit ada permainan oleh sebagian berkaitan dengan penyembelihan hadyu pada saat menunaikan ibadah haji ya, karena jumlah yang begitu banyak. Oleh karena itu seorang yang menunaikan ibadah haji
kaitannya dengan penyembelihan hadyu, maka hendaknya dia mencari orang yang betul-betul amanah, atau dia langsung menyetorkan ke pemerintah Arab Saudi melalui Bank Ar-Rajihi. Biasanya melalui Bank Ar-Rajihi itu lebih amanah ya. Sering terjadi karena hal-hal yang seperti ini kadang ada mafianya juga ya. Penyembelihan sebelum waktunya, penyembelihan sebelum waktunya. Waktu penyembelihan hadyu sama seperti waktu penyembelihan kurban pada tanggal 10 Dzulhijjah. Tapi ada sebagian penyembelihan itu dilakukan sebelum 10 Dzulhijjah. Jamaah diajak berkeliling, ya keliling itu, keliling ziarah ini, berkunjung ke sini ke sana, mana itu Arafah, mana itu Mina, mana itu Muzdalifah, lalu diajak ke tempat penyembelihan, lalu disebutlah ini penyembelihan fulan. Kalau disebutkan seluruhnya dan disaksikan seluruhnya, ya waktunya panjang ya, panjang. Akhirnya mereka sudah melihat 1, 2 sudah disembelih, oh ya sudah dipercaya sudah, pergilah mereka. Yang lainnya disembelih apa enggak, wallahu a'lam ya. Boleh jadi tidak disembelih, boleh jadi yang disembelih pun dijual lagi kepada tempat yang lain, padahal itu sembelihan lillah azza wajalla, tidak boleh diperjualbelikan sebagaimana yang akan kita sebutkan nanti. Apakah itu dibagikan atau dimakan atau disedekahkan kepada fuqara, tidak untuk diperjualbelikan. Walhasil ini banyak sekali terjadi pelanggaran ya, khususnya bagi mereka yang hendak menunaikan ibadah haji, berilmu sebelum berangkat agar kemudian mereka tidak terjatuh ke dalam hal-hal yang pada akhirnya mereka mengetahui ternyata ini tidak sejalan dengan syariat ya, atau mungkin ada unsur-unsur yang penipuan atau yang semisalnya yang dilakukan oleh sebagian pihak yang tidak bertanggung jawab. Saya kira ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Berikutnya insyaallah kita masuk ke pembahasan tentang adab-adab dan tata cara menyembelih. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.